Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala umrid dunya waddin. Alhamdulillah pada malam hari ini kangge dulur-dulur derek sedaya, saudara-saudara semua, teman-teman. Sekarang pada malam hari ini di bertempatan di rumahnya, termasuk masih saudara kita sendiri, teman kita sendiri, Mas Aldi dan Mas Febri, dan kita dimintai bantuan dari orang tuanya sekaligus membantu lah ya, membantu maksudnya menolong sesama juga kalau ada meskipun kesusahan atau kekurangan apapun dari tim saudara sendiri, pasti insya Allah kita bantu sebisanya tim kita semua. Dan mungkin beliau niki mengubah dikenalkan sinten asmane. Nggih, kenalke menawi sing saking lingkungan mriki mbon kenal sedaya, tapi perlu saya perkenalkan langsung. Nggih, kula sebagai wakil tuan rumah mriki, asmi kula Muhammad Sobirin. Nggih, kalih niki ibuke asma Wasrini. Beliau niki meminta langsung, masnya apa namanya bahasa Indonesia nembung mas, mengutarakan langsung mengutarakan kepada tim juga. Sebelumnya waktu saya main ke sini ada yang disampaikan sesuatu yang disampaikan, terus kita juga memastikan jadwalkan menempatkan waktu yang tepat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sampai di kediaman atau rumah beliau, dan mungkin ada suatu keluh kesah lah yang disampaikan kepada beliau, kepada tim-tim juga. Sebenarnya dulu tim-tim daripada saya yang tahu. Mungkin mas-mas ini udah diajak rundingan atau musyawarah sama Tuan Sohibul Bed, kayak entah apa yang dikeluh kesahkan, baru waktu saya main ke sini baru sampai ke saya dulu. Terus kita juga yaudah mas kita jadwalkan kapan ke tempatnya Mas Aldi. Mas Aldi juga waktu itu malam-malam udah saya pasrai mas, ngomong ke sama bapaknya sampean. Disampaikan mboten mbah? Lek mboten kan kula sunatane malah. Langsung kondo ya. Oh, masalah nggih, sanjang. Ya alhamdulillah, semoga ngomong beneran ya. Kalau nggak ngomong beneran nanti kita eksekusi di luar. Ya mungkin udah disampaikan juga, tinggal konfirmasi. Terus alhamdulillah sudah dikonfirmasi, kita sampai di rumah. Oke, kita jadwalkan nanti malam mas, kita rundingkan. Tadi sempat udah di di tempat perkumpulan di rumah saya sendiri di sana. Ini gimana kelanjutannya, sama ada urgen tersendiri lah dari tim kita yang nanti kita udah tata strukturnya, skenario-nya gimana, jadi jam kerjanya tim ini seperti apa gitu. Sekaligus terus ke sini, dan semoga pada malam hari ini tadi juga pas pengesahan atau cara dan bagian-bagian pekerjaan itu nanti kita meminta doa sekaligus kepada Sohibul Bed, semoga kita mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga channel ini Santri Bumi Agung Dharma dan putra-putra bangsa, putra-putri bangsa semua dijadikan anak yang soleh. Semua putrinya juga solehah, bisa membanggakan nusa dan bangsa dan kedua orang tua khususnya. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama. Moga-moga urusan beliau, urusan para sahabat-sahabat semua, urusan diri kita sendiri dan orang tua dilancarkan, rezekinya juga dilimpahkan barokah. Semoga utang-utang semua diselesaikan. Khususnya bisa masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan minta doanya untuk para sesepuh-sesepuh di luar, khususnya di dalam rumah sendiri. Semoga anak-anak muda sekarang yang saat ini berkumpul di sini, bahkan di luar sana yang sedang menempuh karirnya,
semoga diberi keberhasilan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin ada atau saran atau gimana yang mau diomongkan dari tim, khususnya dari Mas Aldi, apa yang diinginkan mewakili keluarga atau ke beliau sendiri Mas Sopir, monggo, apa yang dikeluh kesahkan gimana gitu. Saya pribadi Mas, intinya saya merasakan semenjak tinggal di rumah ini ya kurang lebih 2 tahunan, merasakan tuh kayak auranya di sini tuh beda. Terasa itu panas dari segi apapun, nyari nafkah juga agak panas, terus hubungan kekeluargaan juga panas, lingkungan juga sama juga. Ya intinya yang terpenting itulah yang saya rasakan, utamanya ketika itu. Saya ingin supaya setelah ini mudah-mudahan semuanya ada perubahan menjadi yang lebih baik, yang awalnya kurang baik menjadi bisa ditingkatkan kebaikannya ya, dari saya pribadi juga anak-anak saya juga keluarga saya umumnya. Dan mudah-mudahan kebaikan itu selalu membuat berbunga atau bertambah ke lingkungan umumnya. Amin. Supaya terasa dingin dalam kehidupan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, mau di dalam rumah atau bertetangga, mudah-mudahan bisa lebih baik daripada yang sekarang. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Oke, dari teman-teman kita langsung ke bahas yang kita lakukan setiap hari dalam video, dalam kehidupan kita sendiri. Kita juga udah masuk ke dunia bukan dunia kita lagi, dunia lain lah, dunia makhluk seperti itu. Kita bahasnya ke situ dulu ya. Kita nggak ke yang lain-lain dulu. Mungkin yang dirasakan atau dilihat oleh tim sendiri nih, apa waktu dari masuk rumah atau gimana, apa yang dirasakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya betul kapan tadi omongno. Kapan tadi omongno ki mang. Biasa. Kalau saya tadi pas di luar rumah sini ya, melihat seperti seseorang hitam gitu di depan rumah sini, di samping saya. Terus waktu sampean melihat sosok itu gimana? Yang timbul dari rasanya sampean itu apa? Biasa aja. Oke. Keren. Keimanan biasa aja. Ya, yang salah satu ditimbulkan dari tim, waktu saya tadi kan nggak peka nih waktu berbicara, terus tahu-tahu Mas Chandra ini kan dia berada di motor, ya nggak jauh sama kita, tapi dia langsung nimbrung gitu loh, kayak orang shock. Dia ngomong, dikira tadi Mas Dimas ya, dikira Mas Dimas, tapi sosoknya hitam. Sosok hitam kan sing serak nyotok Mas Rono. Akeh kancaku sing wis diroy kan akeh. Iki bar sunat ya kayak dijongkokno terus mung turun jero, mau lagi engko Mas Ridho rene turun jero, tapi lampu kayak dipateni. Di terus moh jak turun jero. Ya, yang mengalami bukan dari tim sendiri, berarti tuan rumah juga mengalami, bahkan teman-teman di luar tim ini juga mengalami. Saya juga melihat dari tadi kita datang duduk di sini,
waktu udah kumpul nih ya, udah kumpul, yang saya lihat di pintu ini ada sosok kepala, rambutnya panjang, tapi hanya kepala, matanya merah, punya taring dia. Ya mungkin sosok genderuwo sih yang dominan kayak gitu. Entah ada apa, dia mau menyampaikan apa nih saya nggak tahu. Privasi guys. Belum tahu. Jadi entah ini dari segi gaib atau memang ada faktor lain di sini tuh. Kemungkinan ada 2 kemungkinan seperti itu. Faktor lain atau memang ada sesuatu yang saya rasakan seperti itu. Memang yang oh, saya kirain apa? Saya kirain salah satu gangguan. Terus saya kelihatan ada sosok perempuan yang jalan dari belakang ke depan, dari belakang ke depan, tapi lewat samping sini. Lewat kandang. Niki pokoknya. Iya, Samping. kandang. Wetan berarti. Jadi ini apa, tembok ini nih tembus pandang. Kayak perempuan jadi jalan seret ke depan, terus kembali lagi ke belakang, ke depan lagi, kayak orang gabut cari kerjaan. Nah aku tau ngalami mas, tapi posisi pas aku cek turunnya warung mergo jengkel karo apa jadi ini serak nyetok lah, jadi serak nyetok lah kan penasaran ya jengkel ya seliwat-seliwat tak bengoki nek nyetok mesisan rasa seliwat-seliwat tae ini balik yo mau ora kaya kesirap telu lep sampai isu lagi tae kalau kami tuh Ya pasti ada sesuatu yang ganjil, nggak dari manusia aja, dari segi gaib juga. Gimana, langsung atau langsung ke Mas Aldi aja nggak apa-apa? Iya, setuju Bu. Biar merasakan, biar ngerti. Biar ya sebenarnya nggak Mas Aldi aja Bu, semua sebenarnya Iya. langsung Tapi dimasuk jangan semua nanti berantakan. Satu-satu aja. Mas Aldi dulu, Ibu setuju, nanti baru Mas Febri. Tuh. Senyum. Siap nggak Mas Aldi? Siap. Pokoknya kalau masih ada rasa takut atau rasa apapun di hati, maaf ya, susah. Los kelas. orang kanan kan orang kayak Sampean udah berkali-kali lo merasakan nggak di TPK, terus ya di sana hujan-hujan di tengah lapangan ditahan, ya kayak orang ditekek mau mati itu, ditarik karena dia masih takut, masih ada rasa takut juga. enggak sama video saya enggak saya tak kurang Duh. kalau hilang pikiran gitu Jangan Ya. takut ah. Ya kalau saya enggak kok Mas, tak kembalikan kesampaian kok. Bagaimana? Siap? siap Siap, Mas Rito. Mau ke banyak nih sosoknya, mungkin dari tim ada yang mau mengambil sendiri. kayak sing damah-damah jadi sing damah-damah loro kabeh tangan Wes, wah lu tae. Itu selat ya berarti. kalau keyakinan Manut kuat toh. Dikek ya apa aja manut Mas Sandra. kayak apa yang manut kuping aku Mas Dimas ini loh yang masih penasaran. Hah? Mas Dimas. Enggak. Tadi ada yang ngintip kayak ngintip sih di belakang pintu. iki tak kon fokus iki mau kan tak kon fokus ndek ono karo ndek ono fokus ono Di sana di luar ya Mas, dari luar. Kalau saya lihatnya ini pintu itu kan ada lemari. Iya, di Nah, belakangnya. sebelahnya. Iya, Jadi tuh. gini. Hilang udah. Belakangnya pintu Terus Lita. Yang dorong Kak Fahri paling. awal saya masuk ke sini udah langsung kontak. Ya. Biasa sih kalau saya kontak kan kepala. Itu yang kerasa. Disiapkan Mas Aldi.
banyak di sini ya. Saya kasih tahu, saya bocorkan makhluk-makhluknya ada di sini. Pocong ada, kuntilanak ada, gendruwo ada, macan ada. Lebih mas, lengkap. hutan mas. Kalau peribahasanya di dunia gaib hutan. Banyak soalnya. Tinggal pilih mau yang nggak bisa jalan, apa yang lari-lari. Malah minta sing rese deh. Nggak apa-apa kalau kuat. Sing nakal. Sing kene ganggu. Hati ya, Bismillah. mas-mas. Nggak usah biarin biar lari. Lari maksudnya kasihan, ya nek gak nubruk Kak. Kalau nubruk kasihan. Berarti yang dek yang. Nah iya ragane mas. Aku tau ngalami yo ning makane nglindur ya. Nggo panci teko jembatan. Nglindur Mas. Elek mas yang lintir. Nglindur yang jenenge nggo panci mlaku teko jembatan. Jembatan iki Karpet langgar. dibukai. Aku ciri yo Mas. Sampeyan iya. Padha ya. Padahal iki aku ngipi ya. Aku ngipi iki ngene. Ana wong wedok nuntun calanan ngejak dolan, ayo dolan rono. Yang ngejak dolan rono kuwi jirene Pak aku nyekeli panci metu ning jembatan. Yo Tarik lucu. dari masalah. Mungkin lah. Ya kuwi Tarik makhluk-makhluk kayak gitu bisa jadi. Berarti sing gawene goyake wit mobil iki wong iki iseng-iseng iki berarti ya. Tak pandeng lho Mas wong telu aku bapake kuwi. Pertama kali satu daun wing. Lha suwe-suwe sing sak wit doyak iki, Bu. Bener. Sampai diplotot ibu bapak iki. Teng pundi niku? iku Pas bedil pas Cilik, adi mulai pembahasan enek yang sliro berkembang. nang ngarep omah lah dibedil bola-bola gak mati. Lah bar ngono terus aku juga nang bangku lho, Pak. Godhong kedek goyang-goyang dhewe sing liyane gak goyang. Dalu napa sih? Oh, jam Jam adi mulai. Iya. jam 5 jam Aji Jam bari sepuluh. ngono Mas jiku opo. Oh, sing kapan ini sampean cerita ada seliro gudi. Dibedil ping 4 kowe gak mati-mati. Pak padahal vital sing tak bedil. Kuping kalau Pala. gripan. Kan vitale sliro langsung mati gitu. Tak ploro ibu bapak ini lho kok malah sawet iki doyak iki ya Mam. Wit iki langsung bur-bur. Lho liyane tenteng ora ana sing goyang. Apa Pak iki ngono ndang barno sampai ngono. Ndang barno tunggone sampai sesuk. Monggo. Persilakan. Monggo. Chandra senyum. Mas Pian. Ini ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman. Nah, tak nganu Mas Aldi nih. Ya piye. Ngiput cecek malu-malu kesenggol nang. Lah yo mau sampean nggih. Andek minggir. Langsung latihan, Ji. Suci. Grecik pokoknya Bu. iya. Naring ini Mas, Febri turun rasa. Ndak masalah tidak. Jangan dilihatkan saya Mas, ke Mas Pian. Ini ada satu informasi. Pian Kok- mau apa? Ditanya-tanya tuan rumah mawon yang sering terjadi atau apa Nggih, nggih. Gangguan atau apa. Itu banyak banget. Kembang jadi. Fokus ki ning kowe antro ali. Iya kan gede iki. Murid bagus sih. Lah ya pengen musik. Ditarik sih. Oh, malah masuk kamera we. Aku bingung apa itu apa. Nah, itu kok kedinginan apa? Masih sembunyi. Tahu ini. Lah ini. Yang ini masuk. Melok wis sebagai tuan rumah. Ya. Mau lagi. Sing damar-damar Pak. Nah. Seiki lah aku. Oh, sebentar tak lah. Berarti niki jenengan rasane nembe kalih tahun niki. Ya yang saya rasakan itu selama terus ada dulu pernah ada kejadian ya saya bilang aneh ya aneh dibilang enggak ya enggak waktu kecilnya Adi ini pas mau maghrib ceritanya lagi lengah ditidurin di kayak
ambin gini, man pakai kelambu, zaman dulu kelambu nyamuk. Nah itu ditinggal terdengar suara kayak teriakan anak kecil. Tapi dicari nggak ketemu berkali-kali. Jadi memang agak panik. Nah setelah ada kurang lebih 15 menit kalau nggak salah, itu ketemunya di kolong. Cuman posisi selambu masih rapi. Lucunya di situ anehnya, posisi rapi nggak berubah sama sekali, tapi anak itu tidurnya di kolong. Ya itu aja yang pernah saya melihat langsung. Terus setelah itu memang saya jarang di rumah, jadi 1 minggu 3 bulan sekali. Tapi sebenarnya masih banyak nggih, Pak. Selain ini. Soalnya dari kalau saya sendiri pribadi ya gitu, saya bilang saya selalu merantau. Ya 3 bulan, kadang 4 bulan sekali, pulang pun nggak lama. Ya terutama yang merasakan itu sering merasakan keanehan itu ibunya, terus anak-anak yang kecil-kecil ini, terus temen anak saya juga pernah ngelihat katanya ini ada tinggi besar, itu juga sama. Ya kalau saya pribadi ya belum begitu merasakan sepenuhnya karena ya situ jarang di rumah. Di situ aja yang saya ketahui, saya rasakan secara kasat mata kejadian-kejadian agak aneh. Tapi kalau dari segi gangguan atau interaksi itu yang paling parah yang Pak sopir rasakan itu yang di bagian mana? Kalau secara pribadi saya langsung belum pernah merasakan yang sepenuhnya, cuman ya sepintas-pintas itu posisinya merata, maksudnya berpindah-pindah, nggak ada yang satu tempat. Tapi yang sering saya rasakan agak beda itu memang di posisi sebelah sini. Oh, yang aura. Iya, sebelah sini itu di bawah jendela situ sama yang sudut itu sering yang saya rasakan. Aku gak sadar. Wis wetengku rasane dodol-dodol ini. Ditangkap pong dodol. Pas ati dadi dagang. Ayo langsung dilebokno srut. Lah wes gitu. Dari Mas Febri yang sering dialami di sini. Aku gak diganggu. Ya kalau nggak diganggu paling kalau di Aku sing alami kedhewe turu ning ngene mimpi dililit ulo berkali-kali ya. Mancal-mancal. oh diceritakno. Privasi. Mimpi lilit ulo tangi turu neh mimpi dililit ulo neh. Aku jangan diganggu ya. Teman-teman lah banyak. Berdua.
yang dikeliatin sosok hitam tidur nggak nyenyak contohnya kan. Tapi aku turun nang kene nek mati ayam-ayam. Nek Aku ora tau warung rokok. warung mancal-mancal lho ya. Takut Chandra apa bagus sih yang sama pelajari. Sampurasun. Sampurasun. Ampunten, mbahnya ini yang meninggali di sini, menempati tempat ini. Udah berapa lama, Mbah? Udah lama. Terus kalau boleh tahu itu tinggalnya sendiri atau bareng-bareng pas ke sini? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Berarti itu tinggal sendiri atau dikirim, Mbah? Dikirim. Tujuannya apa kalau boleh tahu, Mbah? Oh, berarti Mbah dikirim ke sini dengan tujuan untuk supaya keluarga ini rusak lah, dalam arti membuat kacau keluarga ini ya. Oh iya. Kalau boleh tahu mbahnya sosok apa, Mbah? Perwujudannya. Kowe kabeh wis ero. Beberapa dari kami kan belum ini, Mbah, jadi belum tahu. Ora perlu tak omongke. Terus gini, Mbah, yang kalau boleh tahu ya, tugas Mbah kan yang bikin panas ya, bikin emosi gitu ya di sini. Iya, Mbah. Aku rajane. Rajanya. Berapa sosok sing kiriman? Kalau boleh tahu ada berapa makhluk, Mbah, yang dikirim ke sini? Oke. Banyak. titiknya sebelah mana aja? Tempat-tempatnya di mana aja, Mbah, kalau boleh tahu? Di depan pojok. Terus Warung muter. Itu medianya apa, Mbah? Atau dikirim secara goib atau pakai media? Kuburan. Oh, tanah kuburan. Oh, tanah kuburan ya udah jelas nggak terhitung. Iya, nggak terhitung makhluknya. Non? Iya. Pasti makhluknya itu. Itu kalau boleh tahu yang ngirim orang siapa, Mbah? Orang jauh dari sini atau dekat? Oh, nggak jauh dari sini. Masih saudara atau bukan saudara? Bukan saudara. Karena apa, Mbah? Kok Mbahnya sampai dikirim ke sini itu? Apa karena iri atau nggak sukanya dengan beberapa tuan rumah atau semua keluarga? Nggak suka dengan semua keluarga di sini. Kalau mbahnya tempatnya di sebelah mana?
belakang. di belakang. Apa tujuanmu kabar ini? Enggak, Mbah. Kita kan niatnya silaturahmi, Mbah. Wis ganggu ketenanganku. Ya, mohon maaf kita kalau mengganggu. Cuma tujuan kita ke sini kan silaturahmi ke saudara kita gitu. Pengen tahu, Mbah. Terus yang ngirim itu orang mana, Mbah? Tuannya, Mbah? Masih satu pulau atau beda pulau? Masih satu pulau. Wangitan. Orang timur, daerah timur. Itu tuannya ya, bukan yang orang yang iri, tapi bisa dikatakan dukunnya. Tujuanmu tak kok apa? Ojo. Tandangnya. Enggak, Mbak. Kita kan tujuannya baik-baik ke sini. Pengen tahu. Terus mau sampai kapan, Mbah, itu, Mbah? Mbah tinggal di sini. Sampai orang betah. Sampai enggak betah, sampai keluarganya. Anak ijek betah. Terus Misalnya engko terakhir Mbah balik neng sing ngongkon apa sing duweni Mbah gelem, Mbah. Ora apa-apa. Lah, mbahnya udah bosen apa belum di sini? enggak bosan. Enggak bosan. Apa sing disenengi? Disangoni apa, Mbah? Kok gelem ngene? Ditumbali. Tumbali apa? Pite ireng. Pite ireng tok. Ben. Aman. Kancing bunyi. Itu siapa, Mbah, yang mau masuk, Mbah? Kancaku. Oh, temannya, Mbah. Enggak tarung, Bu. Itu ibarat kata anak buahnya juga lah. Anak ini kok anak buah jenengan? Yo. Lah kok jenengan serang? Enggak. Masuknya, masukan. Jenengan nglebetke ya. Kan jarak cuma kan mesti pesen Iya, masuk. iya. Kabeh klebu kabeh. Rene wae. Rene jangan dipanggil. Niku wujudnya apa? Macan. Macan putih napa lurah? Macan abang. Macan abang. Oh. Niku nggih nderek kiriman kados jenengan. Yo. Niku tugasnya napa? Ngerusak keluarga mriki. Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Mbah, saya mau tanya, Mbah. Ini sekiranya Mbahnya mau balik ke tempat yang ngirim nggak, Mbah? Gimana, Mbah? Ntar kalau selesai dikasih sesuatu. Enten syaratnya. Syaratnya Terus napa? syaratnya napa, Mbah? Orang angel.
Cobi jenengan ngendikake, Mbah. Wedhus ireng. Wedhus ireng. Jangan, Mbak. Sanepo. Sane. Wah. Kak apa. Ngimbangi tangan. Itu bukan, maksudnya bukan kambing asli kan? Asli. Kurang. Sapasang. Paham. Pancingan. Iya. Balik aja, Mbah. Karo sing gawe. Lopo lho? Durung bar urusanku. Apa ya pitik ireng tok wis marem. Enak imbalane sing luwih gedhe. Apa? Wedhus ireng sapasang. Lah Iya. sampai iso ngebarno iki. Kalau bisa itu imbalannya itu ya. Lah, Yang nek Mbah gak iso. dapatkan itu ya. Juga dikei. Ya. Paham kan? Makane wae ono. Nenek mboten purun. Kudu gelem. Enten sing badhe mlebet mulai. Perangi wis. Perangi. Tembakan. Kok iso kok? Mat gak kowe. Mbek tembak nek menang. Gelem. Kalah kon bendal. Ndang. Tak tembungno. Tenang kok gak? Ayo nek gak gelem balik yo Paksa. iya. Tembakan. Kayak boten gunane apa? Jadi dari bapaknya sendiri gimana, Pak? Keinginan Bapak? Ya keinginan saya harus balik ke asalnya. Lah, cara tembakan karo iki wani, Mbah? Sanggup. Dengan perjanjian tapi, Mbah. Gimana? Berani nggak? Dengan perjanjian. Kalau Mbah kalah, Mbah pergi dari sini tanpa syarat dan membantu untuk memasukkan teman-teman Mbah ke botol. Semua ke dalam botol itu. Ora apa-apa. Sanggup? Sanggup. Oke, mantap. Mas, Rogone tangan rogone tangan. kalem. Ini carane aku yo kalah. Gak, kalem. Gak. Jangan main fisik, Mbah. Jangan main fisik. Ayo. Boloku. Bu. Ini Gus. Gak Pak, wis pecel. Nggih, dicol mawon mboten nampa-nampa. Dicol gak apa. Ora, jangan main fisik, Mbah. Kan perjanjiannya tembakan. Ndang. Ayo. Nah, tembakan. Tak jaga sik. Ono gak kuat ngono. Gak apa yang lebokno tok. Jujur rasakno di. Ayo. Ewang ngono aku. Metu. Chandra, oh tenan kan Chandra. Nggih. Pagri sik hati-hati pagri sik.
Al-Fatihah. Bantu wis ning Mas Febri. Apa tujuanmu kabeh ini? Wes ngerusak ketenanganku. Sapa yen wani karo aku? Ora bakal iso. Sapa sing pengen mlebu ayo? Al-Fatihah bawa ambil.
Awas. Siap cakar belakang. Siap cakar belakang. Stop no. Stop. Sampai ke lemak pantai di lubang itu dulu. Bisa sekarang balik. Oke. Pesan sing disampaikan oleh Sabar. Pesan sing disampaikan iku. Dia seneng malam mlebu nenek sing nglakoni elek. Berarti ono sing Matsuo. Kita saudaranya orang yang memiliki rumah ini. Ya paham. Makanya aku harus silakan. Kita saudara. Kowe kabeh iki dudu sapa-sapa.
Kowe sapa? Kowe amang bocah cilik. Kowe bocah bayi lagi diingi. Tak kandhani kowe. Kowe sing garai kabeh ngene iki kowe. Bocah bayi lagi diingi wis wani-wanine ngrusak papan panggonanku. Kowe iki dudu sapa-sapa. Kowe bocah cilik. Ora enek apa-apane karo aku. Iki kanca-kancamu. Ora enek apa-apane karo aku. Yen kowe wis dadi anak buahku. Rogomu dadi gonku. Nggak bisa. Kabeh iso bagi aku. Ora ono sing ora iso. Kowe iki dudu sapa-sapa le. Ini pancingan. Kena didon. Untuk doa. Wis dadi papan panggonanku. Lan kabeh bangsa lembut. Oh ngerti sing dituju. Sing dituju. Buka. Gak sing ketok lho. Agak sing ketok. Lah iya. Aku paham. Aku kan cuma jaga nyiragani. Kowe iki dudu sapa-sapa. Aku ya wong. Aku ya makhluk. Sing diciptakno kanggo ganggu kowe kabeh. Kowe iki sapa? Ora usah maca ngono kuwi. Ora usah maca ngono kuwi. Nek wani aja maca ngono kuwi. Ora usah maca ngono kuwi ya. Mendek apa ora? Mendek apa ora? Nek ora mendek. Mendek. Ora usah diterokno. Ora usah diterokno. Trae kurang ajar kabeh. Gaya murat-marit.
Bantu doa. Bismillah. Ora usah diterokno. Bantu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nggak berhenti kalau mbahnya nggak nyerah. Aku mau apa pesen? Pesen apa? Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Aku gelem bali. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Janji ya. Tapi harus menepati janji. Nggak ada syarat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna
Oh. Tadi kenapa nggak ditahanin? Kasihan. Oh, tengeriku, Bu. Lah ya kepalanya kasihan. Enggak andi mau. Senang banget yang gurih. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Mas Ridho. Masuk. Kada. Kak, Kada. Mas. Ayo air pun. Mas Ridho. Ben makan awak aja. Jom. Gede soal takon. Apa ya orang lupa ngono. Nek lebu mang. Minum Mas. Mas Ridho. Kino sadar. Sudah, kino sadar. Sampai keringat gobios. Iya nih Mas itu. Alhamdulillah, Gusti Allah ya Allah yang lindung sampai kayak gini. Mas Ridho. Kino sadar. Sorry. Lemes. Itu anu di ini. Enggak, jangan ditidurin. Aja bentar nek semaput. Selain dino saka Enggak dipanggul aja, dipanggul wis biar enake. Mas Ridho. Assalamualaikum Mas. Mas Ridho. Coba masuk mana? Biarin. Ya Allah, sampai kepala tadi bahan terus. Tadi punggung dulu, Bu, yang jatuh. Oh, enggak kepala. Punggung dulu kan yang pas di botol jadi agak lumayan keras. Nah, aku seret jagani nang guri kan, Bu. Nah, seret jagani nang guri. Mas Ridho. Mas. Coba mau aja. Tangannya kencang. Gimana? Kencang. Apa biarin di ini Lembak poli. Yakin aku sama gede nek. Iya kan. Coba Bisa iya. Mas Ridho. Nek wong semaput gak oleh diomben dhisik. Mas Ridho. Mas. Mas Ridho. Mas. Oke, terima kasih. Mas boleh makan. Mas. Nah, satu ini tolong. Tolong. Mimi kasih Mimi. Mimi nak, Mimi. Dari berani. Iya, Mimi nak, Mimi. Tuh. Mana apa ini? Person. Ternyata sampai ya Allah. Bisa Mimi? Kakak bisa Mimi? Cuman berapa? Ayo coba semua ini loh. Cek. Kok gombal. Tolong di. Lah keset Mas. Ini dia. Amit mas. Itu tangan nak kaki basah. Sudah sadar nanti kan. Mana sedang.
Minum. Mas Bek. Kasih dulu Mas Pian kalau minum. Oh, gue mau siji tok. Nah, minum. Maksudnya mau siji tok. Alhamdulillah. Selamat. Mau wis nyampe nang sini. Apa? Wis tak sampai nang mobil. Oh, Mau kan pas media tang langsung disampai nang pesene. Nggih. oh, Mbak Supir kan ngerti. Tak kembali. Oke, terus. Oke. Ya intinya gitu sahabat, kurang lebihnya. Jadi yang dirasakan bapaknya kan apa, hawa rumahnya itu panas kayak pengen berantem atau apa, dan intinya nggak tenang lah di rumah. Nggih, Pak. Iya, betul. Kalau di dunia pergituan, kalau tanah kuburan ya udah terkenal pastinya ya, Mas juga tahu. Dimana kalau tanah kuburan yang datang nggak cuma sedikit juga, banyak. Kalau yang dirasakan nopo pas niki wau, yang dirasakan teman-teman semua atau bapaknya gimana? Ada yang ngerasa nggak, Mas? Gimana? Ibu sing gede. Mas Aldi ya? Oke. Mas Adi. Yang dirasakan Mas Aldi dari tadi kan diincer terus pengen dimasukin makhluknya yang lain, temannya yang lain. Gimana, Mas? Ya rasanya kayak dipanggil, panggilan itu panggilan dari sampai ke hati. Kalau manggil tuh, kalau teman manggil kan Al sini, nah ini manggilnya sampai ke dalam, rasanya sampai ke dalam, kesini gitu. Terus pas udah samperin tiba-tiba nggak sadar gitu aja, sampai mati rasa semuanya langsung. Sampai berapa kali tadi ya? Ya, saya rasanya yang paling parah tadi itu yang di mana ya? Yang di situ kalau nggak salah, yang sakit, paling sakit itu maksa, yang di situ. Itu aja masih. Sama hawanya tuh beda, hawanya beda banget. Tadi yang mau masuk ke Mas Aldi kan macan katanya. Terus dari Mas Bagus, gimana Mas Bagus tadi, Mas Bagus? Bagaimana nih? Apa ya? Energinya, dari segi energinya, apakah seperti yang di luaran? Wah, lumayan kuat ini. Kuat kan? Ya. Terus dari ibu juga panik sahabat, karena Mas Ridhonya sampai gitu, sampai keringetan nih tadi. Nah, gimana dari seorang ibu, gimana Bu melihat Mas Ridho? Biasanya ibu kalau kita eksplor kan ibu nggak pernah ikut. Kalau pengobatan ibu ikut. Nah, yang dilihat ibu, perasaan ibu ketika melihat Mas Ridho mediator kayak gitu, sampai keringetan, sampai kelelahan, nggak sadar, gimana Bu? Ya ibu cuma doa aja, minta perlindungan sama Allah, semoga kuat aja, dikasih selamat, dikasih lancar ya. Dan ibu doakan semoga keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, semoga Allah meridhoi, mengabulkan gitu. Ya, saya terima kasih saya bisa rawuh di dalamnya Bapak Sopir sama keluarganya, diterima dengan baik.
disaji dengan baik. Gimana? Ya, kelihatan mau. Ya sudah gitu aja Mas Dimas, matur nuwun. Gimana Mas Ridho? Udah bisa ditanya? Ampun. Atau Mas Febri dulu nih? Mas Febri. Terserah. Nah, Mas Febri, gimana tadi Mas Febri? Kan yang tadi diserang pertama kali Mas Febri nih. Gimana waktu diserang kaget atau gimana? Naganya kuat banget Mas. Kuat ya? Kayak enggak tenaganya Mas Ridho ya? Ya. Sampai sakit bala. Panas sampai Gitu. Tadi juga tembakan gitu juga dilihat lama. Terus Mas Ridho sendiri. Ngene ya. Kan aku ngejel del. Lah sing bagus ki cek menang. Aku segitik bagus lagi gitik. Mas Ridho yang dirasakan Mas Ridho gimana Mas Ridho? Mas Ridho kan mediator sampai lama tadi nih. Lama hitungannya ya. Terus dengan sosok yang kuat kayak gitu. Ya pasti capek mungkin yang sudah dialami para mediator di luar sana itu ya gitulah, tapi capek juga sih ya, kayak mediator yang lain-lainnya. Kalau makhluk-makhluk yang biasa gitu ya yes, standar lah SNI. Tapi ilmunya tadi kayaknya banyak Mas, tinggi ilmunya. Kalau saya lihatnya nggak dari ilmunya, Dari apanya dia? dia mengandalkan teman. Temannya. Makanya jadi nih Nah, iya yang tadi ngundang kayak Bolo Sewu. Bolo Sewu kayak ilmu Jawa gitu loh. Nah, iya. Itu yang tujuannya meminta kekuatan. Nah, iya. Kan terkenal itu juga ya. Berat ya hitungannya tadi, berat ya. Atau gimana? Di pondok pernah, di sini ya mungkin baru ini sih. Tapi ya kalau bagi saya sih para tim kru harus nyoba, kalau nggak nyoba rugi. Para tim kru harus nyoba semua. Ya, biar tahu rasanya. Nikmatnya bagaimana itu. Enak. makanya aku wis mangkep 3 tahun ya perkara ngono kuwi ya sih. Ngerti dhewe rasane. Tapi insya Allah demi menolong sesama saudara yang membutuhkan apapun, insya Allah dijalani. Meskipun di depan udah tahu resikonya besar, bahkan sampai mengakibatkan fatal atau gimana, insya Allah tetap dijalani. Karena mati dan tidaknya itu udah diatur di tanggal, di kalender juga nggak ada kapan kita mati. Itu aja. Semoga bantuan sekuat tenaga saya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tim kru semua. Mungkin saya di sini hanya merugikan atau gimana. Itu saja. Terus untuk kedepannya gimana Mas Ridho? Kan ini tayang di YouTube ya Mas, tayang di YouTube. Terus cara kalau orang mau ini minta tolong ke Mas Ridho kan nggak tahu alamatnya tuh, daerah mana. Terus cara minta tolongnya gimana? Itu gimana Mas? Ya gimana ya? Di Instagram, di DM atau gimana? Ya nanti ada nomor yang tertera udah. Ya, suatu kedepannya di deskripsi ya Mas. Ya yang saya minta kedepannya udah nggak saya lagi yang mediator, yang saya minta bukan saya lagi. Nanti teman-temannya ya saya membantu, tapi nanti kalau udah kepepet gitu aja. Ini tadi karena alhamdulillah saya pantau tadi Mas Aldi udah bisa. Ya, alhamdulillah. Emang di awal-awal rasa mediator tuh enak, tapi nanti di akhir-akhirnya sampean baru ngerasain seperti ini rasanya mediator. Rasanya tuh kayak gendong pasir 1 sak. Muter rumah 7 kali. Gunung katanya. Itu nanti kalau di belakangan rasanya seperti itu. Tapi cuma pesan saya, di saat kita udah bisa seperti itu, kita harus membuat benteng sendiri. Bukan saya yang membuatkan, justru panjenengan semua sendiri yang membuat benteng dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bisa mendapatkan lindungannya dimanapun dan di suatu tempat. Tadi kan sekilas secara kasat matanya makhluk itu duel dengan Mas Ridho juga tadi. Terus
Iya. Ya. Mas Dimas dicekek. Terus karena makhluknya besar Mas Rito, itu jadi tadi baca sholawat asgil. Nah itu kira-kira ngefek gak Mas ke makhluknya? Kan itu untuk melawan kedoliman. Kalau saya lihat ngefek. Saman nyadar nggak tadi makhluk yang kuat kayak gitu jalannya cuma pakai tangan. Tangannya lemas. Ini mau ini. Iya, terus akhirnya lemas kok. Terus Bu, Jadi gitu sahabat. Ya Mau kan intinya disampaikan pesannya bareng Mas sampai. iya. Masih ingat Sampai, pesannya Mas? Pesennya? Sampai nolek sopir. Gimana? Saya Gimana enggak lupa soalnya. Hah? Pesennya. disampaikan. Ojo sak penakmu dhewe nek ning kene digawe nggon Iya. zalim. Oh yang di sana tadi ya. Heeh. Kan Jadi- Mas Dimas juga Iya. gede to. Terus tak sampai no Mbak sopir. Nah, iku Ya seperti halnya di sebuah pondok pesantren Mas Rito, di mana pondok pesantren kan rata-rata ada bentengnya secara kasat matanya. Nah, jika apa sih yang membuat benteng itu gak kuat? Ya termasuk yang gak kuat ya dalemannya, penghuninya. Ketika kita gunakan untuk hal positif, insya Allah. Seperti kita sendiri lah. Kalau kita gimana ya, kita benteng dari kita sendiri gak kuat ya, kita jebol. Kayak gitu. Ya Mas Rito ya. Benar. Tapi bapaknya udah tahu ya Pak tadi pesannya. Apa maksudnya pasti sesepuh udah tahu, teman-teman udah banyak tahu. Jadi saya nggak usah menjelaskan. Bukan saya yang memberi nasihat. Dan karena diingat lagi saya itu siapa. Saya itu apa. Saya bukan siapa dan saya bukan apapun. Saya hanya manusia biasa. Ya intinya kita semua kan di sini belajar. Hitungannya masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Seiring berjalannya waktu. Karena nggak ada orang yang baik langsung jadi baik, nggak ada. Jadi jelek. Kita ingat dengan cerita dari waktu kita eksplor di TPK. Nah, bahkan beliau yang segitunya, saya malah iri dengan beliau, dalam arti bisa langsung drastis berubah seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Nah, jadi gitu. Dengan tayangan ini tadi, semoga sahabat-sahabat santri Bumi Angling Dharma juga nggak cuma menonton, tapi bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya. Gitu ya Mas Rito. Monggo pesan-pesan. Ya udah itu aja pesannya kalau dari saya. Semoga untuk saya dan menyampaikan ke Sohibul Bait, ke keluarganya Mas Aldi, ke keluarganya Mbak Sopir niki. Semoga kedepannya keluarga ini lebih baik. Amin. Jadi dari keluarga apapun yang kurang ditingkatkan, entah kita kan juga introspeksi diri lah, saya juga sendiri, entah ibadahnya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang kurang meskipun putra-putrinya juga harus mengingatkan. Untuk saya itu aja. Jadi kalau misalnya bapaknya lupa, anaknya mengingatkan, "Ayo Pak, gini." Terus nanti kalau anaknya juga lupa kan pasti diingatkan orang tua. Soalnya apalagi juga saudaranya kan di sini banyak, putra-putrinya juga banyak. Jadi pasti masa mau lupa semua kan ya agak nggak mungkin lah. Pasti ada salah satu yang mengingatkan. Pesan untuk saya dari saya untuk keluarga tuan rumah di sini. Terus saya minta dukungan dan doanya semoga teman-teman ini lebih berkembang, lebih maju. Apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Amin. Pun gitu aja. Monggo di closing. Sama aja mungkin ada yang mau disampaikan. Ada yang disampaikan Pak untuk penonton atau sahabat-sahabat? Ya, saya sebagai tuan rumah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya, atas kekompakannya dalam masalah ini, dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan selalu semakin kuat dalam klub ini, semakin maju, bukan sekedar lahiriah batiniah pun semakin kuat dan semakin maju. Amin.
ke depannya. Hanya segitu aja saya, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf seandainya ada kekurangan, kekhilafan dari keluarga saya, anak saya, dan saya pribadi. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Udah. Ya, gitu sahabat. Ini dukung kita dengan cara subscribe, like, share terus, dan simak terus video-video terbaru kita dimanapun itu, baik itu dalam kota Bojonegoro maupun luar kota maupun luar provinsi. Ya itu tadi, dukung terus dengan cara share dan subscribe. Terus untuk penonton-penonton semua, jangan cuma ditonton videonya saja, tapi diambil hikmah-hikmah dari pelajaran atau video-video ini. Karena banyak sekali hikmah atau pelajaran yang tersembunyi. Tinggal kita sendiri untuk tim, ya peka-pekaan ya Mas, ibarat kata. Jadi kita harus belajar mengambil hikmah. Kita sendiri secara tim juga masih belajar. Kita masih katakanlah santri, masih tahap belajar. Jadi kalau ada salah kata, salah perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dari Ibu ada Bu yang disampaikan? Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.